Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Yes, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Biar setiap yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan perenungan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas mengenai komunitas sel, melatih dan mengembangkan karunia roh. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, komunitas sel dalam gereja merupakan salah satu wujud konkret dari upaya penggembalaan yang bertujuan menumbuhkan iman jemaat secara komunal dan pribadi. Sebagai tubuh Kristus, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah formal, tetapi juga menjadi lingkungan di mana setiap orang percaya dapat dilatih, diperlengkapi, dan didorong untuk bertumbuh di dalam iman, serta mengembangkan karunia rohani yang telah diberikan Tuhan. Di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, khususnya di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua, kita menemukan prinsip penting tentang penerusan ajaran dan pembinaan rohani yang relevan dengan kehidupan komunitas sel. Ayat ini menyatakan demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pelatihan karunia roh dalam konteks komunitas sel berlandaskan pada pemahaman bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia-karunia ini tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Komunitas sel menyediakan ruangan bagi jemaat untuk menemukan, mengasah, dan menggunakan karunia mereka demi kepentingan bersama sebagaimana yang dinyatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12 demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, termasuk dalam pembentukan dan pertumbuhan komunitas sel. Melalui komunitas sel, jemaat diajak untuk berfokus pada Kristus sebagai kepala gereja, Kolose 1 ayat 18. Dalam sel, orang percaya belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan dengan lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui hubungan yang saling membangun. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, setiap individu dalam komunitas sel memiliki peran dan fungsi yang unik untuk mendukung pertumbuhan seluruh tubuh. Komunitas sel yang sehat tidak hanya memperhatikan aspek pengajaran, tetapi juga mendorong memberdayakan setiap anggota untuk saling mendukung di dalam doa, dalam pelayanan, dan pengembalaan. Dalam komunitas sel, kasih karunia Allah dinyatakan dalam hubungan antar anggota yang saling menopang. Konsep koinonia, persekutuan, yang diajarkan di dalam Alkitab menjadi nyata ketika jemaat terlibat di dalam hidup bersama, mengatasi kesulitan, dan merayakan kemenangan iman dengan tetap berpegang pada kasih Kristus. Selain itu, komunitas sel menjadi area di mana jemaat dapat memperhatikan dan mempraktikkan prinsip Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dalam setiap pelayanan, baik itu melalui pengajaran, dukungan emosional, atau pelayanan sosial, tujuan akhirnya adalah memuliakan Tuhan. Pertumbuhan iman dalam komunitas sel tidak hanya berdampak pada anggota sel, tetapi juga menjadi saksi bagi dunia luar, bahwa kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang saling membangun dalam kasih dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu kekuatan komunitas sel adalah kemampuannya untuk menjadi tempat di mana jemaat dapat mengembangkan karunia rohani mereka. Karunia-karunia seperti pengajaran, pelayanan, nasihat, dan karunia lainnya dapat ditemukan dan dipraktikkan di dalam komunitas yang lebih kecil sebelum diterapkan pada konteks yang lebih luas. Karunia roh bukanlah sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan individu, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, komunitas sel menjadi tempat yang ideal untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karunia ini. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Dalam komunitas sel, setiap anggota diberikan kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan karunia yang mereka miliki. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Keterlibatan dalam komunitas sel bukanlah suatu opsi, melainkan bagian dari panggilan hidup sebagai orang percaya. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam komunitas, dan sejak awal Allah melancang gereja sebagai tubuh yang saling bergantung satu sama lain. Keterlibatan dalam komunitas sel memungkinkan jemaat untuk menjalani hidup Kristen dengan lebih utuh, di mana mereka dapat belajar, berlatih, dan bertumbuh dalam iman. Alasan pertama mengapa jemaat harus terlibat dalam komunitas sel adalah karena dalam komunitas kecil ini mereka menerima perhatian dan pengembalaan yang lebih personal. Alasan kedua adalah bahwa komunitas sel memberikan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk menggunakan dan mengembangkan karunia rohani mereka. Alasan yang ketiga adalah bahwa komunitas sel membantu menjaga kesatuan gereja secara keseluruhan. Ketika setiap orang percaya merasa diterima, didukung, dan diberdayakan dalam komunitas yang lebih kecil, maka mereka lebih mungkin untuk merasa terhubung dengan tubuh Kristus secara keseluruhan. Ini memperkuat kesatuan gereja yang pada gilirannya memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi dunia. Melalui komunitas sel, Tuhan bekerja untuk melatih umatnya memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia rohani dan memimpin mereka menuju kepada kedewasaan iman. Dengan demikian,
Komunitas sel tidak hanya sekedar program gereja, tetapi merupakan bagian integral dari misi Allah untuk membangun tubuh Kristus dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bergabung dengan komunitas sel terdekat dan bertumbuh bersama di dalam karakter dan iman percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami juga dapat saling membangun satu sama lain dan dapat saling melengkapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kami juga bersyukur bahwa kami memiliki kesempatan ini di dalam komunitas sel, sehingga kami dapat bersama-sama berlatih untuk mengembangkan dan memaksimalkan karunia roh yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami dapat melayani Tuhan dan sesama dengan lebih efektif. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap ketua komunitas sel dan setiap anggotanya, agar setiap kami dapat bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam karakter yang baik. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dan kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.